Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar matematika. Nah, di sini fungsi kuadratnya saya akan membahas beberapa soal-soal, yaitu soal dan pembahasannya akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu soal menentukan nilai A, B, atau C dari sebuah fungsi kuadrat. Jadi kan bentuk fungsi kuadrat ini kan adalah bentuk fungsi kuadrat sendiri di sini adalah ax kuadrat plus bx plus c ya. Nah, ini adalah bentuk fungsi kuadratnya. Sementara kita akan menentukan si nilai a-nya atau b-nya ataupun c-nya. Jadi persamaan fungsi kuadrat itu sebenarnya tidak lengkap. Contoh nomor 1. Ini nomor 1 di sini. Jika fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x plus c dan f0 sama dengan 2, maka nilai c sama dengan berapa? Sama dengan titik. Oke. Nah, kalau di sini kita buat yang diketahuinya, kalian tuh lihat dulu yang diketahuinya. Diketahuinya di sini adalah f0 sama dengan 2. Nah, ini harus susun ya. Jika f0 sama dengan 2, maka yang ditanyanya adalah nilai c-nya tuh berapa gitu ya. Nah, kalau fx ini tuh fx sama dengan y gitu. Jadi kalau f0 sama dengan 2, artinya itu adalah kita masukin ke fungsi fx-nya ini, fx aslinya yaitu 2x kuadrat plus 5x plus c. Artinya 0 di sini adalah mewakilkan untuk x. Jadi setiap x yang di persamaan fungsi fx-nya ini kalian ganti dengan 0 karena diminta di sini fx-nya atau x-nya berubah menjadi 0. Gitu ya. Nah, kita ganti dulu di sini nih x, setiap x-nya kita ganti jadi 0. 2 dikali 0 kuadrat ditambah 5 kali 0 ditambah c. Nah, ini fx-nya sama dengan nilai f0-nya nilainya adalah 2. Berarti fx keseluruhan di sini kalian ganti di sininya adalah 2. Gitu. Jadi 2 sama dengan 2 kali 0 kuadrat tambah 5 kali 0 tambah c. Ya, kita kerjain dulu yang dikuadratkan dulu. 0 kuadrat adalah 0. 0 kali 2, 2. Jadi 2 ditambah 5 kali 0, 0 tambah c. Jadi di sini 2 ditambah c. Gitu ya. Maka salah ya. Mohon maaf. 0 kali 0, 0 kuadrat kan 0 kali 0, 0. 0 kali 2 ya 0. 0 tambah 5 kali 0, 0. Berarti di sini bukan 2 ya, tetapi di sini adalah c. Langsung 0 tambah c ya c. Berarti nilai c-nya adalah 2. Ya. Mudah kan? Nah, nanti kalian bisa cari sendiri yang lainnya gitu ya. Oke, untuk soal berikutnya. Jadi saya ingin menjelaskan bentuk fungsi kuadrat. Jadi yang mana sih yang namanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Jadi di slide sebelumnya yang sudah pernah saya kirimkan, untuk kurva fungsi kuadrat seperti ini namanya terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah di sistem persamaan linear kuadrat sudah pernah saya jelaskan. Ini namanya fungsi kuadrat terbuka ke bawah jika a-nya itu lebih dari 0. Jika a-nya lebih dari 0. Nah, kalau yang seperti ini namanya grafiknya terbuka ke atas. Terbuka
ke atas, lalu A-nya di sini adalah kurang dari 0. Jadi kebalikannya gitu ya. Seperti itu. Kita lanjut lagi untuk menentukan rank dari persamaan fungsi kuadrat. Saya punya contoh soal lagi di sini. Untuk yang nomor 2, contohnya seperti ini. Jika fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 5 dengan domainnya min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4, maka range dari fx adalah, range dari fx adalah. Nah, yang namanya domain itu adalah daerah asal, yang namanya range itu adalah daerah hasil. Maka di sini kan domainnya si x ya. X-nya itu katanya terletak di antara min 1 sampai 4. Ini bacanya tuh ini x terletak di antara min 1 sampai 4. Maka setiap x di fungsi fx ini kalian ganti posisi x-nya itu di antara min 1 sampai 4. Jadi kalau min 1 sampai 4 ada kalau dalam garis bilangan ada angka berapa aja? Min 1, 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu ya kalau dalam garis bilangan nih. Kalau saya buatkan garis bilangannya nih. Di sini ada min 1, di sini ada 4. Jadi di antara min 1 sampai 4 itu titiknya ada berapa aja sih di antaranya titik ini? Ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini semuanya kita ambil titik-titik ini. Ya, ini titik x-nya. Jadi misalnya jika x-nya sama dengan min 1, maka fx-nya atau y-nya, kan fx ini kita wakilkan menjadi y ya. Y-nya sama dengan, kita tulis lagi soalnya, x kuadrat min 4x plus 5 sama dengan x-nya kita ganti nih. Jadi berapa? Jadi min 1. Min 1 dikuadratin min 1 dikuadratin min 4 kali min 1 tambah 5 sama dengan berapa? Itu. Lagi untuk x sama dengan 0, berarti fx-nya sama dengan atau y-nya sama dengan, nah kita ganti x-nya 0 kuadrat min 4 kali 0 tambah 5 berapa? Untuk x sama dengan 1, berarti y-nya sama dengan 1 kuadrat min 4 kali 1 ditambah 5. Untuk x sama dengan 2 sama caranya, x sama dengan 3 sama caranya, x sama dengan 4 sama caranya. Maka nanti kalian bisa cari sendiri ya berapa jawaban rentangnya gitu. Atau saya jelaskan aja di sini sekalian cara menentukan min 1 kuadrat. X-nya itu min 1 ya. Min 1 kuadrat 1 kurang 4 kali min 1 kurang 4 kali min 1 itu min 4. Min 4 tambah 5. Nah, ini ditambah nih. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 5. Cara menentukan min 1 kuadrat itu adalah minnya di luar ya. Jadi min, ini saya hapus aja, saya ulang. Di sini. Nah, ini tuh sebenarnya minnya itu di luar gini. Min. Nah, 1 kuadratnya yang kita hitung dulu. Jadi 1 kuadrat kan 1 kali min 1 kali min 1 dikalikan dengan min jadinya min 1 gitu. Nah, di sini tulisnya min 1. Min 1 tadi 4 kali min 1 adalah min 4, kurangnya ini udah rumus ya.
Ini udah dari soalnya. Min 1 kurang min 4 tambah 5. Kurang ketemu min plus. Jadi ngutang 1 dibayar 4. Berapa ngutang 1? Ngutang 1 dibayar 4, yaitu 3, 5, 8. Salah ya? Min 1 kuadrat kan 1 tambah 4. Min 4 kali min 1. Oh, min 4 kali min 4 kali min 1 itu plus 4 ya. 4 kali min 1. 4 kali min 1 min 4. Yang seperti ini deh, gini aja. Oh ya, langsung aja gini ya. Jadi di sini min 1, karena dapat min 1, min 4 kali min 1 itu langsung aja. Kalau min 4 ya, kurang 4 kali min 1. 4 kali min 1 aja min 4. Min 4 ketemu min ya, plus. Min 4 kali min 1 itu plus 4 langsung aja. Ini gini. Oke. Oke, udah bener padahal tadi. Aduh. Nah, ini udah benar. 1 tambah 4 5, 5 tambah 5 10 ya. 10. 0 kuadrat 0 kurang 0 tambah 5. 5. 1 kurang 4 min 3. Min 3 tambah 5 2. Kalau x nya 2 berarti x nya kita ganti jadi 2 ya. 2 kuadrat kurang 4 kali 2 tambah 5 sama dengan, berarti di sini 2 kuadrat adalah 4. Min 4 kali 2 min 8 tambah 5. 4 kurang 8 min 4 tambah 5 itu 1. Kalau x nya 3 berarti 3 kuadrat kurang 4 kali 3 tambah 5 sama dengan 9 kurang 12 tambah 5. 9 kurang 12 kurang 9 min 3 ya. Min 3 ditambah 5 itu 2. Kalau x nya 4 berarti 4 kuadrat itu 16 kurang 4 kali 4 tambah 5. 4 kuadrat tadi 16 kurang 4 kali 4 16 tambah 5. 16 kurang 16 0 tambah 5 sama dengan tambah 5 sama dengan 5 ya. Berarti range-nya itu adalah, kalian buat lagi rentangnya dari yang paling kecil yaitu 1, 2, 5 sampai 10. Jadi 1 sampai ke 10. Jadi di sini range-nya itu adalah di antara 1 y-nya. Range-nya itu y ya. Hasil y-nya ini, y-nya semua ini di antara 1 sampai dengan 10. Seperti ini. Nah, bisa kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Nah, ini bisa kalian screenshot dulu. 1, 2, 3. Sudah ya. Nah, saya buatkan lagi yang baru.
Nah, ini kita buat contoh soal lagi, masih di fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat, tapi dengan contoh soal yang berbeda, yaitu saya akan membahas tentang sumbu simetri. Nah, kalau tentang sumbu simetri ini rumusnya adalah sumbu simetri kan X ya, terletak di sumbu X, berarti X sama dengan min B per 2A ya, min B per 2A. Nah, contoh di sini saya punya sumbu simetrinya yaitu Y sama dengan 2X kuadrat min 6X plus 4. Maka sumbu simetrinya berapa sih? Nah, sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, di sini namanya persamaan kuadrat, ini bentuknya A yang paling depan ini. A yang tengah-tengah, B yang terakhir C, atau AX kuadrat plus BX plus C ya. Tinggal kita masukkan saja. Min B nya berapa? Min 6. Ini B nih, min 6 per 2 kali A nya berapa? Ini A nya 2. Rumusnya udah 2, tapi A nya juga 2. Maka min 6 per 2 kali 2 itu 4. Min kali min dikali min itu plus, jadi 6 positif 6 bagi 4. Jadi kalian bisa jadiin koma atau jadiin pecahan aja, jadi sama-sama bisa dibagi 2. Jadi 3 per 2 ini jawabannya. Nah, misalnya kita lanjut contoh soal lain untuk sumbu simetri. Misal di sini ada, saya punya contoh lagi, persamaan sumbu simetri dari grafik. Soalnya adalah persamaan sumbu simetri dari grafik fungsi Y sama dengan mx kuadrat min 2mx plus 8 adalah Nah, di sini bisa langsung kalian cari sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Nah, ini bukan untuk B, tapi minnya itu untuk di tengah-tengah di sini. Ini saya hapus dulu. Ini juga sama. Jadi rumus minnya itu di tengah-tengah. Ini ya. Oke, bisa kita lanjut. Tinggal kita tandai di sini dari soal fungsi y-nya, fungsi kuadratnya yaitu a-nya ini si m, b-nya yaitu min 2m, ini b-nya, c-nya yaitu 8. Nah, sekarang kita masukin min b. Min b-nya berapa? B-nya itu adalah si min 2m, ini b-nya. Rumusnya 2 kali a. A-nya berapa? A-nya m. Oke. Min kali min positif, min kali min ini positif, jadi 2m dibagi 2m habiskan, jadi sisanya adalah 1 gitu. Jadi sumbu simetrinya adalah 1 jawabannya gitu ya. Nah, lanjut contoh yang kedua, agak kompleks di sini. Persamaan, diketahui fungsi kuadrat, diketahui fungsi kuadrat y sama dengan px kuadrat min 10 tambah p 10 tambah px, ini p ya, px tambah 5 mempunyai sumbu simetri X sama dengan 3. Maka nilai P
Maka nilai P yang memenuhi adalah Nah, di sini bisa langsung kalian masukin rumusnya X sama dengan min B per 2A, ini nggak berubah. Nah, tinggal kalian tentukan yang mana A-nya, yang mana B-nya. A-nya di sini jelas, di sini A-nya adalah si P. Ya. A-nya adalah P. Yang B-nya yaitu 10 min 10 tambah P, ini B. Yang jadi B, ya. Maka di sini dia soalnya juga sudah diketahui sumbu simetrinya. Jadi sumbu simetri X-nya sama dengan 3. Nanti di sini X-nya kita ganti jadi 3X. Di bawahnya sini kita ganti jadi 3, no. Sama dengan min B-nya berapa? B-nya adalah kita kasih lagi di sini min 10 kurung buka lagi 10 tambah P. Nah, gini. Ya. Per rumusnya 2A, A-nya adalah P. Gini. Oke, kita selesaikan dulu yang dalam tanda kurungnya. Atau bisa langsung kita kali dulu di sini. 2 kali P kan 2P. 2P kali 3 itu adalah 6P sama dengan. Nah, ini min kali 10. Min 10 min kali P min P. Tetapi di sini ada min lagi di luar tanda kurung. Jadi 6P sama dengan min kali min 10. Positif ya, min kali min. Jadi positif 10 min kali min adalah plus P. Maka di sini 6P plus P yang sebelah kanan pindah ke sebelah kiri jadi kurang P sama dengan 10. 6P kurang P 5P sama dengan 10. Maka P ini adalah 10 dibagi 5 atau P-nya sama dengan 2. Seperti itu. Ya, jadi nilai P yang memenuhi adalah 2. Sudah, bisa kalian screenshot, kalian tulis juga, jangan lupa yang bagian bawah ini juga bagian atas ini. Oke, kita lanjut lagi untuk contoh soal berikutnya mengenai parabola yang memotong sumbu Y di bawah sumbu X atau di atas sumbu X. Ya. Jadi di sini saya masih punya contoh soal tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Jadi tentang parabola yang memotong sumbu Y di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Kita ingat aja ya sumbunya. Nah, ini sumbu X. Ini materinya, sub materinya ya. Nah, di sini saya punya contoh. Tentukan titik potong. Tentukan titik potong grafik fungsi kuadrat berikut dengan sumbu Y nah A yang A-nya ini Y-nya sama dengan 2X kuadrat min 6X plus 4. Yang B-nya Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Ini kan ditanyanya titik potong ya. Tapi kita juga bisa menentukan nanti yang mana yang memotong sumbu Y di sumbu X sama yang mana yang memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Jadi ada syaratnya. Kalau yang memotong sumbu Y di atas sumbu X, kalau yang di atas berarti C-nya ini haruslah lebih dari 0.
Nah, kalau yang di bawah sumbu X berarti C-nya ini harus kurang dari 0. Ini syaratnya. Ya, ini syaratnya nih. Oke. Sini untuk yang A, Y-nya 2x kuadrat min 6x plus P. Kalau titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan cara mencari titik potong dengan sumbu Y, langsung aja caranya itu adalah 0, C. Ini A, ini B, ini C, ini 6 ya. Berarti langsung aja, berarti jawabannya adalah 0, C-nya berapa? 4. Iya, ini jawabannya. Nah, sekarang kita tentukan dia titik C-nya itu dia lebih dari 0 atau kurang dari 0. C-nya kan 4, ya kan? C-nya di sini adalah C sama dengan 4. Maka si C-nya ini dia 4 ini kurang dari 0 atau lebih dari 0 sih? Ya jelas 4 itu adalah lebih dari 0. Kan? 4 ini dia lebih dari 0. Maka titik potong dengan sumbu Y ini berada di atas sumbu X. Ya. Titik potong, maka saya tulis maka titik potong dengan sumbu Y ini berada di atas sumbu X gitu ya. Nah, untuk soal yang B sama caranya adalah 0, C, ya kan? Titik potong dengan sumbu Y ini rumusnya adalah 0, C. A-nya yaitu 1, B-nya min 2, C-nya min 7. Ya. Nah, ini TP-nya ini adalah kan 0, C. Berarti 0, min 7. Nah, sekarang dia titik potongnya ini atau parabolanya ini dia memotong sumbu Y-nya ini di bawah sumbu X atau di atas sumbu X. Nah, sudah ketahuan C-nya aja adalah min 7. Min 7 itu sudah pasti kurang dari 0. Maka titik potongnya atau parabolanya dengan sumbu Y ini berada di bawah sumbu X. Jadi parabolanya ini ada titik potong dengan sumbu Y-nya ini berada di bawah sumbu X. Ya. Maka titik potong dengan sumbu Y berada di atas sumbu bukan di atas tapi di bawah ya, di bawah sumbu X gitu ya. Nah, untuk kasus yang contoh soal berikutnya, saya punya contoh. Tentukan titik potong grafik fungsi Y dengan sumbu Y jika nilai minimumnya 5. Jadi di sini udah diketahui jika nilai minimumnya. Ini contoh soal yang kedua. Tentukan, saya singkat, titik potong grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 6X plus K dengan sumbu Y jika nilai minimumnya sama dengan 5. Oke. Nah, ini caranya itu adalah kita cari dulu nilai minimumnya ya. Maksudnya kita masukin nilai minimumnya supaya kita mengetahui si K-nya ini berapa gitu ya. Baru kita dapatkan titik potongnya.
Tuh. Karena kan untuk mencari titik potong dengan sumbu Y itu haruslah 0, C. Sementara si C-nya ini di sini adalah K. Kan A-nya 1, B-nya min 6. C-nya ini adalah K. Nah, untuk mengetahui K-nya kita harus masukin rumus diskriminan. Atau maksudnya menentukan nilai maksimum. Itu rumusnya nilai maksimum apa? Yang XP, YP masih ingat? XP, YP itu rumusnya adalah min D per 4A. Nah, diskriminan di sini adalah min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, kita masukin lagi min B-nya berapa? B-nya min 6. Min 6 kuadrat min 4 kali A-nya 1 kali C-nya K per 4 kali A-nya 1. Oke, nilai minimumnya udah ketahui. Nah, di sini kan nilai minimumnya di sebelah kiri. Nilai minimumnya adalah 5. Nah, kita lanjut. 5 sama dengan min 6 kuadrat 36 kurang 4 kali 1 4 kali K, berarti min 4K per 4 di sini ya. Per 4. Kita lanjut. Berarti 5 sama dengan min ini bisa langsung kita kali. Jadi atau bisa langsung atau bisa kerjain sebelah kanan dulu, atau bisa kita kali ke sebelah kiri. Kalau kerjain ruas sebelah kanannya dulu berarti min 36. Nah, ini minnya kali ke dalam, min kali 36, jadi min 36 min kali min plus 4K, di sininya adalah 4, baru di sini bisa dikali 5 kali 4 20 sama dengan min 36 tambah 4K. Nah, 20 ditambah 36 sama dengan 4K. 56 sama dengan 4K. Maka 56 dibagi 4 itu adalah nilai K-nya. 56 dibagi 4 berapa ya? 14. Maka 14 adalah nilai K-nya. Jadi dapat nih, K-nya adalah 14. Karena K, si C-nya ini adalah K, berarti jawabannya adalah 0,14. Seperti itu. Ya, ini adalah titik potongnya. Lanjut untuk soal berikutnya. Supaya parabola, terus mana lagi ya? Sepertinya masih muat di sini. Untuk soal yang nomor 3. Ini supaya parabola Y sama dengan X kuadrat tambah X ditambah 6 tambah P, memotong sumbu Y di atas sumbu X, maka nilai P haruslah Nah, sekarang yang kita lihat kata kuncinya di soal. Yang namanya memotong sumbu Y di atas sumbu X, ada syaratnya tadi. Kalau di atas tadi C-nya kurang dari 0 atau lebih dari 0. Nah, di sini lihat. Kalau di atas, ya betul, berarti kalau di atas itu adalah C-nya lebih dari 0. Langsung kita tentukan aja di sini di persamaan fungsi kuadratnya. A-nya itu kan 1, B-nya 1, C-nya itu adalah 6 plus P. Nah, karena C-nya ini adalah 6 plus P, syaratnya kalau di atas sumbu X itu C haruslah lebih dari 0. C di sini adalah 6 plus P lebih dari 0, maka P-nya lebih dari 6-nya pindah terus ke sebelah kanan menjadi 0. Jadi nilai P-nya itu haruslah P lebih dari 6. Ini jawabannya. Gitu. Ya, sampai di sini paham? Bisa kalian screenshot dulu ini. Oke, sudah. Ya. Yang atasnya juga sudah ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya.
Soal berikutnya kita akan menentukan berpotongan, bersinggungan dengan sumbu X atau tidak berpotongan dengan sumbu X. Tapi sebelumnya saya punya contoh yang baru lagi, masih di fungsi kuadrat. Oke, contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini saya punya soal titik potong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 3X min 6 dengan sumbu X adalah P,0 dan Q,0. Tentukanlah nilai P tambah Q. Ya. Nah, di sini kita jawab dulu. Untuk persamaan fungsi kuadratnya Y sama dengan X kuadrat min 3X min 6. Nah, titik potong dengan sumbu X diperoleh, kita mencari titik potong dengan sumbu X ya, jadi Y-nya itu harus 0. Kalau titik potong terhadap sumbu X, di soal ini titik potong dengan sumbu X, jadi Y-nya itu haruslah 0. Oke, Y-nya di sini kita ganti jadi 0. 0 sama dengan X kuadrat min 3X min 6. Kemudian karena titik potongnya itu dari persamaan fungsi kuadrat sudah ditentukan, yaitu P,0 dan Q,0. Ya, karena titik potongnya dia sudah ditentukan, bentuknya adalah P,0 dan Q,0, maka si X1-nya ini adalah P, Q-nya ini adalah X2. Oke. Jadi X1 sama dengan P dan X2 sama dengan Q. Nah, untuk menentukan nilai P tambah Q sama dengan X1 tambah X2, itu ini sudah ditentukan rumusnya, yaitu min B per A. Nah, ini adalah rumus untuk X1 tambah X2. Jadi ini adalah rumus patennya, X1 tambah X2 itu adalah min B per A. Min B-nya berapa? Ini A-nya 1, B-nya min 3, C-nya min 6. Berarti di sini B-nya itu adalah min 3, A-nya itu adalah 1. Min 3 bagi 1, min 3, min kali min plus, jadi hasilnya 3. Ya. Nah, untuk contoh berikutnya, yaitu kita akan menentukan, diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 3X min K. Tentukanlah batasan nilai K. Agar grafik fungsi kuadrat tersebut yang A yaitu berpotongan dengan sumbu X, yang B bersinggungan dengan sumbu X, yang C tidak berpotongan dengan sumbu X.
di sini untuk yang kasus yang A, kita jawab dulu untuk yang A. Berpotongan dengan sumbu X, itu syaratnya haruslah D-nya, jawab nomor A ya, D-nya itu harus lebih dari 0. Ini syarat untuk berpotongan dengan sumbu X. Kita cari untuk diskriminannya dulu berarti. Rumus diskriminan B kuadrat min 4 kali A kali C. B-nya berapa? Ini B-nya min 3. Jadi min 3 kuadrat min 4 kali A-nya yaitu 1. Koefisien dari X itu 1 ya. A-nya 1. Kali C-nya yaitu min K. Lalu kita bisa hitung min 3 kuadrat yaitu sama dengan 9. Min 4 kali 1 min 4. Min 4 kali min K jadi plus 4K. Ya. Nah, ini untuk nilai diskriminannya yaitu 9 ditambah 4K nilai diskriminannya. Nah, sekarang 9 tambah 4K lebih dari 0. 4K lebih dari min 9, maka K lebih dari min 9 per 4. K-nya lebih dari min 9 per 4. Nah, ini adalah batasannya ya untuk K lebih dari min 9 per 4. Nah, sekarang untuk yang nomor B, nilai diskriminannya dia harus lebih dari 0. Kalau kalian buktikan lagi, kan tadi nilai diskriminannya 9 tambah 4K, berarti 4 kali min, coba kita masukin ya. Nilai diskriminannya tadi di sini adalah hasilnya 9 ditambah 4K ya. Itu lebih dari 0. 9 ditambah 4 kali K-nya kita ganti jadi min 9 per 4. Min 9 per 4. Ini bener nggak nih hasilnya lebih dari 0? Kita coba ya. Kita coret. 9 tambah min 9, 0. 0 lebih dari 0. Oh, enggak, kita menentukan batasnya saja ternyata. Kita hanya menentukan batasnya saja. Jadi batas K-nya itu adalah K-nya lebih dari min 9 per 4. Oke, untuk yang B. Untuk yang B bisa kita cari lagi di sini. Untuk bersinggungan dengan sumbu X, itu syaratnya adalah D sama dengan 0. Nah, D-nya itu 9 tambah 4K kan? 9 tambah 4K sama dengan 0. 4K sama dengan min 9, pindah ruas, maka K sama dengan min 9 per 4. Ini batasannya. Untuk yang C, syarat dimana tidak berpotongan dengan sumbu X, fungsi kuadratnya itu adalah rumusnya diskriminannya harus kurang dari 0. Ini, maka si 9 plus 4-nya kurang dari 0. 9 plus 4K, 4K-nya kurang dari min 9, K-nya kurang dari min 9 per 4. Ini adalah batasan-batasannya. Seperti itu, ini bisa kalian tulis dulu. Ini yang bagian bawah, ini yang bagian atas. Sudah. Nah, ini ada contoh soal baru lagi. Tapi kita berhentikan di sini dulu.